Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah danau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan menghilang saat rumahnya terendam banjir. Warga perumahan Geria Asri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah danau. Jasad kemudian diketahui merupakan Siti Nurjana, 44 tahun yang dilaporkan hilang terbawa arus akibat banjir. Menurut kerabat, korban meninggalkan rumah saat banjir tanpa sepengetahuan keluarga. Saat hendak dicari, korban tidak ditemukan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan dari petugas, kepolisian bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian. Korban pun berhasil ditemukan tim SAR di sebuah danau yang tidak jauh dari rumah korban. SMA lagi daring, nah, terus bapaknya lagi jemput orang yang kerja ke Tambun. Nah di situ berdua sama anak yang perempuan. Nah diajak masuk ke dalam, ibunya marah-marah. Terus Akhirnya yang anaknya itu masuk ke dalam. Pas keluar lagi ibunya udah nggak ada. Oleh petugas tim SAR, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, A-News melaporkan. Pemirsa, 3 rukun warga di kawasan padat penduduk Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir setinggi hingga 50 cm pada Kamis malam. Ya, banjir tidak hanya merendam pemukiman, namun juga akses jalan dan tempat usaha hingga menyebabkan sejumlah pemotor mengalami mati mesin. Beginilah kondisi ruas Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm pada Kamis malam. Genangan air merendam akses jalan dan tempat usaha, serta menyebabkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Tak hanya itu, air juga masuk ke dalam rumah warga sehingga aktivitas warga yang ingin keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak pagi hari ini dipicu oleh meluapnya aliran Kali Cagak serta hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sekitar 3 rukun warga di kawasan Kapuk Muara yang terdampak banjir. Diketahui banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi banjir yang terus berulang. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, A-News melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor Kamis siang kemarin menyebabkan tebing penahan tanah atau TPT longsor. Ya, peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas akibat tertimpa material bangunan longsor. Korban ke timbun nih, minta bantuan. Seorang warga tertimbun longsoran tebing penahan tanah atau TPT setinggi 2 meter di Kampung Jeroku Takaum, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas BPBD dibantu warga pun berjibaku berusaha mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Evakuasi pun baru berhasil dilakukan usai 1 jam. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Peristiwa longsor sendiri terjadi setelah kawasan Bogor diguyur hujan deras pada Kamis sore hari. Loginya TPT ambruk. Kira-kira tadi jam 6.20-an lah. Sudah adzan maghrib. Jam segituan. Tingginya kira-kira 2 meteran lah. 1,5 meter antara 2 meter gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, cuman TPT-nya dari batu gitu ya ininya. Nimpa ada korban namanya Ibu Mimin. Atas peristiwa ini, Pemkot Bogor pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. Pemirsa, untuk mengutamakan keselamatan, pencarian korban hari ke-6 dilaksanakan secara on-off karena cuaca buruk. Ya, 2 kantong jenazah berhasil dievakuasi pada hari Kamis dan berikut laporan jurnalis A-News Naura Safikah dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat.
Memasuki di hari ke-6 evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini menerapkan metode selektif dan juga on-off dikarenakan faktor cuaca buruk. Dari pagi hingga di sore hari, hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai dengan angin kencang dan juga kabut tebal ini menjadi salah satu penghambat bagi tim SAR gabungan untuk mencari korban yang masih tertimbun di dalam tanah. Sehingga tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini diputuskan dan juga diperintahkan kepada tim SAR gabungan untuk segera meninggalkan lokasi dikarenakan kondisi yang tidak aman. Dan memang pada hari ini ada penambahan dari kantong jenazah. Untuk total penambahan kantong jenazah ini ada 3 kantong jenazah. Namun di antara ketiga tersebut ada 1 yang berisikan tulang belulang yang ternyata ini merupakan salah satu dari area pemakaman yang berada di worksite B1 sehingga diputuskan dari tim SAR gabungan untuk kebumikan kembali secara lebih baik. Jadi untuk total dari kantong jenazah korban bencana longsor pada hari ini di hari ke-6 total ada penambahan 2 kantong jenazah. Sehingga kalau misalnya di total dari hari pertama hingga hari ke-6 ini untuk kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi ada 55 dan 41 diantaranya sudah dinyatakan meninggal oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Dan kalau misalnya untuk sisa yang masih dalam proses identifikasi ini masih ada belasan dan juga dari laporan keluarga yang mengaku ada keluarganya kehilangan ini masih ada sekitar 20 dan terus dilakukan untuk pencarian dari korban yang masih hilang di bencana longsor ini. Dari Bandung Barat, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit marinir asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam terutama bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Tanggal terakhir hari Kamis, Praga Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.